Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Rizal Yusuf akan mempresentasikan hasil dari laporan reklamasi tambang. Yang pertama ada status pemegang IUP atau IUPK. Di sini ada nama perusahaan dengan usaha pertambangan atau yang dikenal UP Parno. Untuk alamatnya Jalan Dusun Klepu, Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasinya ada di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk luas usaha pertambangan tersebut ada 5,7 hektar. Untuk luas wilayah IUP atau UPK, IUP operasi produksi UP Parno selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Wilayah izin usaha pertambangan Batu Gamping, UP Parno yaitu 4,98 hektar. Fasilitas penunjang pertambangan yang masuk dalam cakupan izin usaha pertambangan yaitu ruang kantor, pos pemantauan, dan gudang serta tempat penyimpanan sementara limbah B3. Untuk luas ruang kantor adalah 60 meter persegi, luas pos pemantauan adalah 4 meter persegi, sedangkan luas gudang dan luas penyimpanan sementara limbah B3 adalah 24 meter persegi. Untuk IUP UP Parno memiliki cadangan volume bahan gas sebesar 689,207 meter kubik. Untuk persetujuan dokumen lingkungan hidup, IUP UP Parno mendapat persetujuan dokumen secara reklamasi dan rencana pasca tambang pada tahun 2016 dan mendapat persetujuan izin operasi produksi pada tahun 2017. UP Parno telah diputuskan berdasarkan keputusan Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal pada 9 Oktober 2020 tentang rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang yang akan dimanfaatkan untuk pengolahan batu gamping. Untuk lokasi UP Parno terletak di Desa Karangasem pada Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk izin usaha pertambangan, UP Parno telah mendapat persetujuan untuk nomor surat 545/2549 KP2 TSP garing 2017 tentang persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan komoditas batu gamping atas nama Parno tertanggal 8 Juni 2017. Untuk tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan operasi produksi, untuk keadaan lingkungan daerah, topografi lokasi penelitian berupa dua buah bukit yang menyambung dari utara ke selatan, yang di mana bukit bagian utara lebih tinggi. Penamaan kedua bukit oleh masyarakat sekitar yaitu Gunung Gadung dan Gunung Rendeng. Di lokasi penelitian tidak ditemukan adanya aliran permukaan aktif seperti sungai. Aliran permukaan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu aliran pasif seperti aliran limpasan air hujan. Tata guna lahan setelah kegiatan operasi produksi. Penambangan di lokasi penelitian dimulai dari atas bukit.
Reklamasi dilakukan ketika tambang sudah berhenti atau dinyatakan tutup. Alasan yang mendasari adalah ketika setelah jangka waktu UP Parno habis dan tidak bisa diperpanjang, maka kewajiban yang harus ditanggung adalah mereklamasi lahan hasil dari kegiatan selama 5 tahun. Untuk rencana pembukaan lahan, yang pertama ada area tambang. Usaha pertambangan UP Parno merupakan pertambangan batu gamping yang berada di Kelurahan Karangasem, Kapanewon, Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Rencana kegiatan UP Parno selama 5 tahun dengan target produksi per tahun sebesar 135.000 meter kubik. Kegiatan penambangan batu gamping di UP Parno menerapkan sistem tambang terbuka atau kuari. Untuk timbunan pengelolaan tanah pucuk atau topsoil yang dimaksud untuk mengatur dan memisahkan tanah pucuk dengan lapisan tanah lain. Untuk jalan di lokasi penelitian yang dibuka seluas 2.200 meter persegi dan memiliki lebar 5 meter. Untuk kolam sedimen di lokasi penelitian tersebut memiliki luas 300 meter persegi. Kolam sedimen di lokasi penelitian bersifat sementara dan berfungsi sebagai penampung air hujan. Untuk dimensi kolam pengendapan, jumlah kompartemen 3, lebar kolam 8 meter, panjang penyekat 7 meter, panjang kolam tiap kompartemen 11 meter, kedalaman kolam 3 meter, lebar penyekat 3 meter, kedalaman penyekat 3 meter. Panjang kolam total 33 meter. Kolam pengendapan memiliki volume daya tampung sebesar 666 meter kubik dengan volume padatan yang mengendap sebanyak 2,13 meter kubik atau per hari. Kolam pengendapan perlu dilakukan pembersihan, pengerukan, endapan padatan setiap 10 bulan 13 hari. Untuk tabel fasilitas penunjang, di sini ada infrastruktur utama. Pertama ada jalan tambang dengan luas area 2.200. Untuk infrastruktur penunjang, pertama ada kantor tambang dengan luas area 60 meter persegi, mes karyawan 1, luas area 100 meter persegi, mes karyawan 2, 100 meter persegi, pos keamanan 4 meter persegi, gudang 10 meter persegi. Untuk pembuangan limbah B3 dengan luas area 24 meter persegi. Program reklamasi. Lahan yang akan direklamasi bekas tambang yang dilakukan untuk mengembalikan lahan sesuai dengan rona awal, sehingga nantinya dapat digunakan sesuai peruntukannya. Di sini ada tabel teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi. Lahan bekas bukaan tambang. Yang pertama ada penataan permukaan tanah dengan menggunakan bulldozer. Yang kedua pembuatan KPL dan saluran drainase dengan menggunakan eksavator. Yang ketiga penyebaran topsoil pada lahan yang sudah siap direklamasi menggunakan bulldozer, dump truck, eksavator atau PC 208. Untuk penanaman cover crop yang diisi dengan kacang Jawa dengan cara manual, revegetasi menggunakan tanaman sengon dilakukan dengan cara manual, penjarangan dilakukan dengan cara manual, penanaman tanaman mangga dilakukan secara manual, pemeliharaan dilakukan dengan cara manual. Untuk timbunan tanah penutup dilakukan penanaman cover crop pada kaki disposal atau kacang Jawa dilakukan manual. Timbunan tanah pucuk topsoil
yang dilakukan penanaman cover crop kacang Jawa dilakukan secara manual, pemeliharaan manual, kolam sedimen, pengurasan KPL menggunakan ekskavator PC 200 dengan spek arm long. Untuk revegetasi atau penanaman kembali dan atau pemanfaatan lahan bekas tambang untuk tujuan lain, revegetasi merupakan kegiatan penanaman pada lahan bekas tambang yang telah ditata dan disiapkan secara baik dengan tanaman-tanaman dari jenis cepat tumbuh atau yang disebut fast growing species dan cover crop untuk secepatnya. Untuk jenis tanaman yang digunakan pada kegiatan revegetasi ada 3. Yang pertama kelapa dengan nama lain Cocos nucifera. Yang kedua mangga dengan nama lain Mangifera indica. Yang ketiga sengon dengan nama ilmiah Albizia chinensis. Untuk pola tanaman, setelah dilakukan penebaran, cover crop menggunakan jenis tanaman kacang Jawa. Untuk gambar pertama, ada pola tanaman sengon. Yang kedua, eh, pola tanaman yang dilakukan di sekitar pojok-pojok atau yang dikenal sebagai tanaman sisipan. Untuk kebutuhan pohon, kegiatan revegetasi sesuai dengan program reklamasi di UP Parno pada lahan seluas 4,2 hektar. Jumlah tanaman yang diperlukan, cover crop sebanyak 850 kilo, pohon sengon sebanyak 1.020 batang, pohon mangga sebanyak 2.002 batang, pohon kelapa sebanyak 1.203 batang. Rencana biaya reklamasi, biaya langsung, rencana biaya reklamasi dihitung berpedoman kepada penyusunan rencana reklamasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1827 K garing 30 garing MEM garing 2018. Untuk eh, macam-macam biaya reklamasi, ada biaya revegetasi, biaya pencegahan dan penanggulan air asam, biaya pengadaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang atau program reklamasi bentuk lain, ada biaya pemanfaatan lubang bekas tambang atau void. Untuk biaya tak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan yang langsung berhubungan dengan kegiatan reklamasi tambang. Biaya tidak langsung yaitu meliputi biaya perencanaan reklamasi sebesar 2% atau 10% dari biaya langsung. Biaya mobilisasi alat sebesar 2,5% dari biaya langsung. Biaya keuntungan dan administrasi sebesar 3% sampai 14% dari biaya langsung. Biaya supervise sebesar 2% sampai 7% dari biaya langsung. Di sini ada eh, tabel jumlah deskripsi biayanya. Untuk total biayanya pada tahun 2020, total biaya langsung itu sekitar 1.985.467 dan dilakukan seterusnya. Di sini ada total sampai 11 miliar. Total biaya langsung 11 miliar, total biaya tidak langsung 2 miliar, total biaya reklamasi 13 miliar, total biaya reklamasi setelah
eskalasi 15 miliar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.